Selamat malam, saya Cindy Selvia Chandra, saya dari program Studi Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Cyber Security Management kelas MJ801. Saya akan melakukan resume jurnal dengan judul jurnal Information Systems for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security. Tahun pembuatan jurnal 2018. Penulis jurnal Andri Boyko, Vira Shendrik, dan Olha Boyko. Saya sebagai reviewer, Cindy Selvia Chandra. Tanggal review 16 Mei 2024. Abstraksi. Penelitian jurnal ini menyelidiki penggunaan sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan pada perusahaan produksi multikomponen dengan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasokan dan dukungan informasinya. Hasilnya menunjukkan bahwa fokus pada identifikasi dan manajemen ketidakpastian, resiko, dan keamanan cyber sangat penting untuk strategi dukungan informasi yang efektif. Selain itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan baru untuk mengidentifikasi dan memprediksi resiko pasokan, serta solusi kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi manajemen rantai pasokan. Latar belakang masalah. Manajemen rantai pasokan atau SCM adalah proses yang melibatkan pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk dari perancangan hingga distribusi untuk mencapai efektivitas biaya. SCM diperkenalkan oleh Sanjeev Sidhu dan Ken Sharma pada tahun 1988. SCM menggunakan sistem informasi untuk otomatisasi pemeliharaan pasokan dan distribusi. Dengan integrasi dalam sistem ERP, SCM memperbaiki efisiensi dalam memenuhi permintaan produk, mengurangi biaya logistik, mencakup siklus dari pembelian hingga distribusi. Tugas utama SCM adalah termasuk meningkatkan layanan, optimalisasi siklus produksi, mengurangi inventaris, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Solusi SCM berbasis teknologi optimal dapat mengurangi biaya pemrosesan hingga 40%, biaya pembelian sebesar 15%, waktu ke pasar sebesar 30%, dan biaya produksi sebesar 15%. Seperti yang ditemukan oleh AMR dan Forrester Research, perusahaan besar seperti HP atau Hewlett-Packard dan Boeing telah mencapai efisiensi melalui kolaborasi web. Namun, penggunaan server proxy dalam SCM rentan terhadap ancaman keamanan, sehingga spesialis keamanan informasi harus terus memantau dan mengatasi ancaman untuk melindungi infrastruktur SCM. Landasan teori. Manajemen rantai pasokan adalah penanganan seluruh aliran dalam produksi barang dan jasa, mulai dari komponen mentah sampai pengiriman produk akhir yang siap pakai ke konsumen. Perusahaan membentuk jaringan pemasok untuk memindahkan produk dari bahan mentah ke pengguna akhir. Sistem manajemen rantai pasokan yang efektif dapat meminimalkan biaya dan waktu dalam produksi. Manajemen rantai pasokan yang efektif memerlukan 4 elemen utama, yaitu integrasi, operasi, pembelian, dan distribusi. Integrasi memastikan informasi yang akurat. Operasi mengoptimalkan proses produksi. Pembelian menjamin ketersediaan bahan, dan distribusi memastikan produk cepat sampai ke pelanggan. Elemen-elemen ini meningkatkan strategi, hubungan pelanggan, efisiensi, respon, dan kualitas bisnis. Peran teknologi sangat besar dalam mempermudah proses supply chain. Manajemen inventory dan peramalan permintaan menjadi aspek krusial dalam rantai pasokan di era digital. Teknologi seperti RFID, sensor IoT, dan analisis big data mengubah paradigma supply chain
dengan memberikan pelacakan real-time dan peramalan yang akurat, sehingga memungkinkan perusahaan untuk merespons pasar dengan tepat waktu. Namun, perlindungan terhadap ancaman keamanan seperti Trojan dan spam dalam penggunaan server proxy SCM juga mendapat perhatian serius, membutuhkan pengawasan aktif dan penanganan cepat dari spesialis keamanan informasi. Variabel penelitian. Variabel terikat, sistem informasi. Variabel bebasnya, risiko keamanan cyber. Hasil penelitian. Spyware, terutama dalam bentuk aplikasi yang berpotensi tidak diinginkan atau PUA, seringkali menyusupkan dirinya sebagai alat legal yang patuh terhadap perjanjian lisensi pengguna akhir. Secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang aktivitas komputer pengguna. Jenis-jenis utama spyware meliputi adware, sistem pemantauan, dan trojan, yang menimbulkan risiko serius dalam lingkungan perusahaan, seperti pencurian informasi pribadi, pengurangan efektivitas perangkat keamanan, dan potensi eksekusi kode jarak jauh oleh peretas. Selain itu, kompromi email bisnis oleh spyware menjadi ancaman serius dengan metode rekayasa sosial yang memanfaatkan kedudukan karyawan, khususnya di Departemen Keuangan, untuk melakukan transfer dana kepada penjahat cyber dengan mengirim email palsu yang tampak sah dari manajer senior atau CEO. Layanan DevOps, seperti Docker, MySQL, dan MariaDB, sering digunakan dalam SCM, namun rentan terhadap serangan. Pada Januari 2017, peretas mulai mengenkripsi instans MongoDB yang publik dan menuntut tebusan. Layanan DevOps sering menjadi sasaran karena kurangnya keamanan. Dengan sebagian besar server CouchDB dan Elasticsearch dapat diakses tanpa autentikasi, sehingga meningkatkan resiko keamanan data. Meskipun Docker telah memperhatikan keamanan. Lebih dari 1.000 instans Docker ditemukan sangat terbuka, terutama di Amerika Serikat dan China. Teknologi cloud menjadi target serangan peretas yang semakin aktif, terutama karena peran penting sistem cloud dalam manajemen rantai pasokan, web, dan potensi dampaknya terhadap keamanan perusahaan. Jaringan dinamis modern meningkatkan resiko serangan, terutama dari cloud, dengan dampak yang berpotensi merusak pada sektor-sektor krusial. Pengendalian infrastruktur yang lebih ketat menjadi krusial untuk mengurangi resiko keamanan dan melindungi data sensitif dari serangan peretas. Internet of Things atau IoT menghubungkan perangkat fisik untuk mengumpulkan dan berbagi data melalui teknologi informasi atau IT, operasional atau OT, dan konsumen atau CT, menawarkan peluang kolaborasi bisnis yang besar. Namun, pertumbuhan IoT juga meningkatkan resiko keamanan, karena minimnya perhatian terhadap keamanan dalam pengembangan perangkat IoT. Rentannya perangkat karena kurangnya pembaharuan dan perbaikan, serta penggunaan aplikasi usang. Kesulitan tambahan muncul dari kurangnya pemahaman spesialis keamanan tentang IoT dan ketidakjelasan tanggung jawab internal di perusahaan saat terjadi serangan cyber. Kesimpulan, Internet of Things atau IoT menghubungkan perangkat fisik untuk mengumpulkan dan berbagi data melalui teknologi informasi atau IT, operasional atau OT, dan konsumen atau CT. Menawarkan peluang kolaborasi bisnis yang besar. Namun, pertumbuhan IoT juga meningkatkan risiko keamanan, karena minimnya perhatian terhadap keamanan dalam pengembangan perangkat IoT. Rentannya perangkat karena kurangnya pembaharuan dan perbaikan, serta penggunaan aplikasi usang. Kesulitan tambahan muncul dari kurangnya pemahaman spesialis keamanan tentang IoT
dan ketidakjelasan tanggung jawab internal di perusahaan saat terjadi serangan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.